Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair anak ibu semua. Haya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. BPI kita pada hari ini akan membahas sholat dengan baik. Pada kesempatan kali ini yang ingin kita ketahui yaitu ada 3, yaitu syarat sahnya sholat, rukun sholat, dan cara menjaga sholat tepat waktu. Kita lihat satu persatu ya nak. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat. Ada beberapa syarat sahnya sholat ya. Sholat kita akan sah ketika kita memenuhi syarat-syarat dalam sholat ya. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak ibu, sholat itu sudah ditentukan waktunya, baik subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Syarat yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Dalam menjalankan ibadah sholat, kita harus menjaga kesucian badan kita ya. Seperti sabda Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian syarat yang ketiga adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus melihat dulu apakah badan kita sudah bersih. Kalau masih kotor maka kita bersihkan dengan cara mandi. Kemudian kita harus melihat juga tempat ketika kita mau sholat ya, dan juga pakaian yang kita gunakan. Lalu yang keempat adalah menutup aurat. Rasulullah sangat memperhatikan penampilan umatnya. Selain dari menutup aurat, pakaian juga harus bersih dan rapi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, jadi ketika kita mau beribadah, pakailah pakaian yang bersih ya, yang rapi. Syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Setiap umat muslim hendaknya menyesuaikan diri dengan arah kiblat dari posisinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ya, kalau kita berpatokannya kepada terbenamnya matahari yaitu ke arah barat kiblatnya ketika kita mau melaksanakan sholat. Yang berikutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri dengan tegak dan menghadap kiblat. Apabila tidak bisa berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Jika tidak mampu, bisa dikerjakan dengan tidur atau berbaring. Jadi anak-anak ibu, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat ya. Islam sudah memudahkan, kalau tidak bisa berdiri kita duduk, kalau tidak bisa duduk kita berbaring. Kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan seraya membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat dan harus dibaca ketika sholat sendirian atau bagi imam yang memimpin sholat berjamaah. Jadi ketika tertinggal Al-Fatihahnya maka sholatnya tidak sah, diulang kembali ya, karena Al-Fatihah merupakan rukun yang ada di dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah ruku dan tumak ninah. Selesai membaca surah pendek, baca Al-Fatihah, kemudian surah pendek, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Yang kelima, iktidal. Setelah ruku dan tumaknina
atau bangkit dari ruku ya. Setelah ruku kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian rukun sholat yang keenam, sujud dan tumak nina. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan di atas sajadah ya, atau di alas tempat kita sholat. 7 anggota badan tersebut apa saja? Yaitu telapak tangan yang kanan dan kiri, lutut yang kanan dan kiri, ujung jari kanan dan kiri, dan dahi sekaligus dengan hidung ya. Jadi ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud ya. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud dan tumak nina. Setelah sujud lalu bangun untuk duduk sambil membaca Allahu Akbar dengan posisi kaki dilipat ke belakang dan tertumpu pada kaki yang kiri. Kemudian yang ke-8, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Duduk dilakukan dengan cara kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, jari-jari kaki kanan tetap menekan ke kiri alas sholat ya. Dan yang terakhir adalah salam. Selanjutnya cara menjaga sholat tepat waktu. Ada beberapa cara agar kita menjaga sholat tepat waktu. Yang pertama, sholat merupakan aktivitas penting. Nah, harus kita pahami bahwa sholat itu adalah merupakan kegiatan atau aktivitas penting. Jika kita meninggalkannya, maka kita mendapat dosa ya. Jika kita melakukannya, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa sholat itu merupakan perintah dari Allah Tuhan kita, bukan perintah dari ibu guru, bukan perintah dari umi abi, bukan perintah dari teman dan sebagainya, tapi perintah dari Allah. Ketika kita melaksanakannya, maka Allah melihatnya dan akan memberikan pahala untuk kita ya. Yang kedua yaitu sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur. Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak ya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bisa sekolah ya, bisa bermain dengan teman-teman, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Maka cara kita bersyukur yaitu dengan melaksanakan sholat. Yang ketiga, berteman dengan orang yang rajin sholat. Anak-anak ibu, ketika kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan menjadi orang baik. Ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya sedikit banyak kita mendapat keburukan dari teman tersebut. Maka kita harus mencari teman yang membawa kita kepada kebaikan ya, seperti rajin sholat, rajin mengaji. Dan yang keempat, percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada ya, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan neraka itu bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Salah satunya tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat ya. Jadi anak-anak ibu semua, sholat itu adalah perintah dari Allah ya. Ingat kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjemput sholat. Nah, Masya Allah, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.